Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Setiap tempat mempunyai energinya masing-masing, termasuk tempat bekerja. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih banyak di tempat kerja dibandingkan di rumahnya. Dan banyak yang mengalami kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara logika di tempat kerjanya. Seperti yang dialami oleh Citra yang sudah dikirimkan melalui email ke kontak.nicooliver@gmail.com berikut ini. Pengalaman ini dialami oleh Citra sekitar 3 tahun yang lalu pada saat dia masih bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang kantornya berada di wilayah Jakarta Barat. Jadi karena memang sudah deadline untuk laporan diserahkan kepada direksi, mau tidak mau Citra dan timnya harus lembur menyelesaikan beberapa report yang ada. Jadi semua harus bisa selesai sesuai target. Kadang memang agak membingungkan ya. Orang suka ngomel ketika mereka harus lembur kerja deadline gitu ya. Padahal mau nggak mau sebenarnya kita harusnya sadar nih bahwa kita bisa saja menyelesaikan pekerjaan kita dengan cara terbiasa nyicil pekerjaannya. Dan ternyata hal ini pun juga sudah dilakukan oleh Citra. Tapi ternyata memang dia harus lembur. Karena meeting tim besar bakal dilakukan Senin pagi. Akhirnya di hari Jumat, Citra dan timnya pun kelabakan. Harus menyelesaikan semuanya. Gak cuma report alias laporan, tapi juga harus bikin presentasi rencana kerja timnya buat 3 bulan ke depan. Dari setelah break makan siang, Citra sudah berkutat dengan beberapa anggota timnya, dan akhirnya jam kerja pun selesai. Satu persatu, tim dari Citra pun pulang. Tapi dia masih terjebak di kantor. Karena sebagai tim leader, mau nggak mau Citra harus bisa menuntaskan semua yang harus dipersiapkan untuk hari Senin besok. Selepas maghrib, keadaan kantor pun semakin sepi. Dari meja kerjanya, Citra melihat tinggal beberapa orang yang ada. Dan kebanyakan memang para tim leader yang harus mempersiapkan buat hari Senin tersebut. Dan di saat mendekati jam 9 malam, Citra pun tersadar hanya ada 3 orang yang tersisa. Jadi selain Citra, ada Aida yang meja kerjanya pas berada di seberang meja Citra. Dan juga ada Ruslan yang meja kerjanya sedikit jauh di arah pojokan. Jam setengah 10 malam, Citra pun kepikiran untuk memesan makanan cemilan secara online. Dia bertanya kepada Aida, apakah mau ikut pesan atau enggak. Dijawab oleh Aida tidak. Dan setelah itu sekaligus menuju ke toilet yang memang kebetulan searah dengan meja Ruslan. Citra pun bertanya kepada Ruslan, mau ikut pesan atau enggak. Tapi ternyata Ruslan menjawab hanya dengan menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengalihkan pandangannya dari layar monitor. Akhirnya Citra pun memesan makanannya sendiri. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang harus diberesin dan dia belum sempat makan malam. Jam 10 malam, Citra mendapatkan notifikasi bahwa orderan makanannya sudah sampai di lobi. Dan pada saat dia mau turun, Aida pun bilang bahwa dia juga mau turun. Karena memang sudah dijemput pacarnya di lobi. Akhirnya Citra dan Aida pun turun bersama. Dan kemudian mereka berpisah di lobi pada saat Aida menuju ke arah luar lobi. Dan Citra menuju ke arah resepsionis untuk mengambil makanan yang sudah dititipkan di sana. Citra pun kembali ke atas. Pas sampai di atas, dia melihat Ruslan tidak ada di mejanya. Citra pun kepikiran, waduh, ditinggal sendirian nih. Tapi kok nggak ngeliat Ruslan turun ya? Kalau gua rasa di momen seperti itu, Citra pasti mengalami sebuah perasaan yang menakutkan. Karena hanya sendirian berada di area kantor. Sudah malam pula.
Tapi ternyata Citra melihat komputer Ruslan masih menyala. Jadi dia pun agak sedikit lebih tenang dan kembali ke mejanya. Gak berapa lama dia melihat Ruslan sudah kembali ke mejanya. Jam 11 malam, petugas keamanan kantor pun masuk ke dalam ruangan. Melihat Citra masih ada di meja, dia bilang, "Wah, masih kerja Mbak? Jangan kemalaman loh. Ntar kalau udah gak ada siapa-siapa, yang nemenin beda loh." Jam setengah 12 malam, akhirnya kerjaan Citra pun beres. Dan dia pun bersiap-siap untuk pulang. Citra ngelihat bahwa Ruslan masih berkutat di depan layar komputer. Dan setelah selesai berberes untuk pulang, dia kepikiran untuk ngajak Ruslan balik. Saat Citra beranjak, dia baru ngelihat. Ternyata chargeran handphone Aida ada di mejanya. Waduh, kepikiran udah malam, weekend pulang. Akhirnya Citra kasihan dengan Aida, kalau misalkan sampai baterai HP-nya habis gimana. Sepertinya Citra ini adalah seorang teman yang bisa dibilang peduli. Karena dia sampai memikirkan apabila rekan kerjanya pulang tanpa membawa charger, handphone baterainya habis, kemudian akhirnya memang susah dihubungi atau mungkin ada keadaan urgent yang susah untuk dihubungi atau menghubungi orang lain. Akhirnya Citra pun berinisiatif untuk membawa chargernya supaya dikirimkan pakai ojek pas jalan pulang atau besok pagi. Karena seingat Citra, tempat tinggal Aida itu tidak terlalu jauh dengan rumahnya. Dia pun keluar dari ruangan sambil pamit dengan Ruslan. Tapi Ruslan hanya mengangkat tangan saja. Sambil menunggu lift, Citra pun ngobrol dengan petugas keamanan yang berada di area depan, yang kebetulan berseberangan dengan lift. Dia bilang, kalau malam gini, kadang suka ada yang aneh-aneh. Kata petugas keamanan tersebut, dia bahkan pernah melihat salah satu rekan kerjanya Citra sedang kerja. Padahal sebelumnya orang yang sama udah pamit sama dia. Di saat yang bersamaan, saat itu Citra juga sedang menghubungi Aida melalui WhatsApp untuk mengabarkan soal chargernya yang tertinggal. Pintu lift pun terbuka. Citra pun pamit kepada petugas keamanan. Sambil bilang, "Wah, tuh ingetin Pak Ruslan, tinggal sendirian di kantor." Kemudian petugas tersebut menunjukkan wajah kaget. Sambil bilang, "Pak Ruslan." Dengan kondisi seperti itu, saya rasa Citra akan menjadi sangat amat panik. Terutama sebelumnya dia baru saja mendengar cerita dari petugas keamanan yang mengatakan ada rekan kerja yang diserupai. Tapi ternyata petugas keamanan tersebut hanya bercanda. Karena setelah dia mengatakan itu, petugas keamanan tersebut tersenyum. "Iya Bu, nanti saya bilangin." Di saat Citra sedang menutup pintu lift. Dan kemudian di saat yang bersamaan, petugas tersebut juga kembali bilang, "Bu, kalau enggak Ibu bilang aja sama Pak Ruslan sendiri." Sambil berusaha menahan lift. Tuh, Pak Ruslan juga mau pulang. Karena memang di saat yang bersamaan, ternyata Ruslan sedang menuju lift membawa tasnya dan kemudian masuk ke dalam lift bersama Citra. Dari ketegangan yang dirasakan oleh Citra saat itu, gua rasa sebenarnya dia sudah mulai tenang. Ketika diceritakan oleh petugas satpam mengenai kejadian horor di kantor, dia berpikir Ruslan, tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam lift bersama dengan Ruslan. Dan saat lift mulai turun, di saat yang bersamaan masuk WhatsApp dari Aida yang bilang, "Boleh banget kok dikirimin chargernya. Soalnya tadi dia buru-buru balik pas jam 5 sore karena gak enak badan." Tapi di saat yang bersamaan Citra pun ingat bahwa dia sempat ngobrol dan turun lift bersama Aida di sekitar jam 10 malam. Artinya tadi Citra turun sama siapa? Dan di saat Citra sedang bingung, Ruslan pun bertanya, "Kenapa?" Akhirnya Citra berusaha ngejelasin bahwa apa yang dia alami
Dia turun bersama Aida yang jam setengah 10 malam, tapi Aida ternyata sudah pulang dari jam 5 sore. Dan Ruslan pun mengatakan, ya makanya tadi ketika ditanya sama Aida atau ditanya sama Citra, dia tidak memberikan respon apa-apa. Karena sebenarnya dia berpikir bahwa Citra itu adalah penjaga di kantor yang memang mengikuti perwujudan dari Citra. Apalagi ternyata kata Ruslan, dia sempat melihat bahwa Citra ini seperti sedang berbincang sendiri. Sebenarnya menarik apa yang dialami oleh Citra, dan saya rasa pun juga banyak teman-teman yang mengalami hal-hal yang bisa dikatakan horor atau di luar logika ketika berada di kantor. Tapi kadang-kadang memang kita selalu terbuai dengan kebiasaan, sehingga akhirnya kita lupa apabila terjadi hal-hal kecil yang tidak seperti biasanya, terutama ketika hal tersebut datang dari sosok yang rupanya kita kenal. Nah, kalau Anda punya pengalaman yang tidak masuk akal saat bekerja, silakan share di kolom komen atau bisa juga diceritakan melalui email ke kontak.nicooliver@gmail.com. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.